Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal tanpa ada halangan yang berarti. Perkenalkan, nama saya Dina Revitasari, NPM 2103010019 dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah C semester 1, akan mempresentasikan tugas sejarah pembangunan ekonomi Islam dengan topik yang akan saya bahas adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Baiklah, saya mulai saja pembahasannya. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri setelah masa Khulafa Rasyidin. Nama Umayyah diambil dari nama tokoh suku Quraisy Jahiliyah, Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Umayyah adalah pemimpin yang dihormati dan disegani oleh masyarakat pada masanya. Umayyah selalu bersaing dengan pamannya Hashim bin Abdul Manaf dalam memperebutkan pengaruh, kekuasaan, dan kehormatan di masyarakat. Dalam persaingan memperebutkan pengaruh dan kehormatan itu, Umayyah lebih unggul daripada pamannya, karena ia berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai banyak harta dan memiliki 10 putra yang terhormat dalam masyarakat. Proses terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari peran besar Muawin bin Abu Sufyan yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib melalui strategi politik pada peristiwa Tahkim atau perundingan damai di Daumatul Jandal, sebuah kota kecil dekat terusan Zeus di selatan Syria. Sistem pemerintahan yang ditetapkan pada masa dinasti Bani Umayyah berbentuk monarik atau kerajaan dan yang berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Adapun khalifah-khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu: yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwah bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang delapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, 10 Hashim bin Abdul Malik, 11 Ali Walid bin Yazid bin Abdul Malik, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Walid, 14 Marwah bin Muhammad. Kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 681 Masehi. Muawiyah memisahkan urusan keuangan dengan pemerintahan. Dalam hal perpajakan, Muawiyah mengangkat seorang pejabat khusus dengan gelar Sahibul Kharaj yang memungut pajak di tiap-tiap provinsi. Pejabat itu tidak terkait dengan gubernur dan dia diangkat oleh khalifah. Dalam masalah keuangan, gubernur harus menguntungkan dirinya pada Sahibul Kharaj dan hal ini membatasi kekuasaan untuk mencampuri pendapatan negara yang berasal dari pajak. Dan yang kedua ada masa Abdul Malik bin Marwah. Untuk mendukung pembangunan ekonomi, Khalifah Abdul Malik bin Marwah melakukan pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya dipasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandaria dan Konstantinopel. Pusat perdagangan berada di kota Damsukus, Baghdad, dan Mekah. Kekayaan negara pada masa ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, dan untuk menyantuni orang miskin, anak yatim, orang cacat, dan orang sakit. Yang ketiga, masa Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid adalah seorang khalifah yang sangat mencintai rakyat kecil. Para penyandang cacat dan kaum duafa dilarang keluar ke tempat umum. Mereka ditempatkan di Pati Jompo dan para pengurusnya digaji dan difasilitasi oleh negara. Para tunanetra diberikan pembantu yang juga ditanggung negara. Negara juga memberikan gaji kepada para ahli Al-Quran. Khalifah Al-Walid adalah khalifah pertama yang membangun rumah sakit dalam sejarah Islam. Khalifah Al-Walid juga membangun sarana rumah singgah bagi para musafir dan pendatang. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa dibangun kembali oleh Walid.
Ia juga memprakarsai pembangunan masjid besar di Damaskus yang dikenal dengan Al-Jami Al-Umawi. Pembangunan Masjid Agung ini menelan biaya 11.200.000 dinar kala itu. Dan yang keempat, ada masa Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan ekonomi pada masa Sulaiman bin Abdul Malik adalah ia memperketat pengeluaran harta Baitul Mal. Khalifah tidak akan memberikan harta Baitul Mal jika penggunaannya tidak jelas. Ketika salah seorang penguasa Irak ingin meminta dana logistik tertentu, tetapi penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, Khalifah Sulaiman pun menolaknya dan membatalkannya. Ia mengatakan Baitul Mal tidak akan membiayai ini. Yang kelima, ada masa Umar bin Abdul Aziz. Keadaan ekonomi cukup kondusif berlangsung pada masa Umar bin Abdul Aziz. Periode Umar merupakan lembaran baru bagi manajemen Baitul Mal. Umar berupaya membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tahrib Baghdad mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang sangat mengawasi laporan Diwan Baitul Mal dan catatan dana kharaj. Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara langsung setiap hari Senin dan Kamis duduk menerima laporan administrator Baitul Mal. Pengawasan ini langsung dilakukan di tingkat pusat. Untuk pengawasan di daerah-daerah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim bardit auditor yang berkeliling ke berbagai kota. Ia meminta barit untuk melakukan pengawasan dengan cara memeriksa, menerima laporan dari para pemimpin daerah, menyampaikan berbagai hal mengenai penerimaan dan penggunaan dana. Barit juga bertugas untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan menyelesaikannya saat itu juga. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga membuat perhitungan kepada amir bawahannya agar tidak menggunakan harta yang bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Sistem pengelolaan Baitul Mal ala Khalifah Umar bin Abdul Aziz membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan perekonomian Bani Umayyah dapat dilihat dari 3 kebijakan di bidang perekonomian, di antaranya di bidang perpajakan, pengelolaan Baitul Mal, dan percetakan mata uang baru. Semua kebijakan ini telah dimulai sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, kecuali pencetakan mata uang yang dimulai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Namun seiring perkembangannya terjadi pasang surut, banyak yang memanfaatkan harta negara untuk keperluan pribadi, kurang memperhatikan kondisi rakyat, dan juga kebijakan para penguasa yang membebani rakyat. Perekonomian ini kembali stabil dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang tidak ada satupun rakyatnya yang menerima zakat. Ini disebabkan semua sistem perekonomian dikelola dan diawasi oleh khalifah berjalan sangat baik dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.